Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman ikhwan fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya, karena hidayahnya, karena rahmatnya kita semuanya bisa bertemu kembali setelah mungkin lama sekali kita tidak duduk bersama, dan alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali duduk di majelis ilmu, saling mengingatkan tentang akhirat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kita perlu bersyukur supaya kemudian nikmat ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan termasuk nikmat yang paling besar adalah memang nikmat kita bisa menambah keimanan, nikmat mendapatkan hidayah, yang mana nikmat ini paling disenangi, disyukuri oleh penduduk surga ketika masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bisa mengucapkan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada. Mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberikan kita hidayah. Dan sababul hidayah adalah ilmu. Di antara sebab hidayah adalah bertambahnya ilmu agama. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa selalu menambah keimanan kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan, sampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling berjasa, manusia yang harus kita jadikan suri tauladan, qudwah, uswah, kita titi jalannya, ya, kita ikuti perintahnya, kita tinggalkan larangannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam, ya. Yang mana kitab ini termasuk kitab yang sangat penting yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kalau saya lihat dari jejak digital, kita sudah membahas sampai pembahasan ke-6, ya. Maka sekarang kita menuju ke An-Naqid As-Sabi', pembatal keislaman yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, An-Naqid As-Sabi', ya, pembatal yang ke-7. Min nawaqidil Islam as-sihr. Dari pembatal-pembatal keislaman adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Dan di antara sihir, bentuk-bentuk sihir adalah as-sarfu wal 'atfu. As-sarf, memalingkan, al-'atf, memberikan orang itu kasih sayang. Kalau kita biasanya kenal dengan apa? Pelet. Yang satunya as-sarf. As-sarfu itu memisahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya,
yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan istrinya, laki-laki dengan istrinya, perempuan dengan suaminya. Ini bentuk daripada macam-macam sihir, as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Faman, maka siapa, fa'alahu, yang mengerjakan sihir ini, melakukan perbuatan sihir, aw radiya bihi, atau dia ridha, rela, senang dengan sihir, kafara, maka dihukumi dengan kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajarkan sihir sampai dia mengucapkan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kita ini ujian, fala takfur, maka jangan kau kufur belajar sihir ini. Al-Baqarah 102. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka yang perlu kita ketahui tentang sihir ini, apakah semua sihir itu hukumnya kufur? Dan apa hakikat sihir? Sihir dalam arti bahasa disebutkan ma khufiya wala tufa sababuhu. Apa-apa yang halus kemudian samar sebabnya, ini disebut sihir dalam arti bahasa. Ma khufiya wala tufa sababuhu. Apa-apa yang khafi. Khafi itu tersembunyi, halus, samar. Latufa, samar, halus. Apanya? Sebabnya. Jadi semua yang tidak kelihatan, tidak nampak, samar, itu bisa diartikan sebagai sihir. Makanya orang ketika makan, tapi makannya malam-malam, tengah malam, disebut makan sahur. Dari kalimat apa? Sahar atau sihir. Dalam satu ayat disebutkan, kita selamatkan mereka kapan? Wanajjaynahu fis sahar, dalam waktu sahur. Sahur gelap. Itu dalam arti apa? Bahasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan atau hujah-hujah atau retorika itu mengandung sihir. Karena kita tahu betapa banyak orang yang pintar ngomong. Ketika ngomong itu Masya Allah, raut mukanya, kemudian tangannya, ucapannya itu serasi, sehingga semua yang mendengar itu betul-betul tersihir sampai mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Makanya Nabi mengatakan inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya dari sebagian penjelasan retorika itu mengandung apa? Sihir. Sehingga banyak ibu-ibu ketika berada di depan sales yang menjelaskan Masya Allah barang dagangan yang luar biasa, yang mungkin manfaatnya begini begitu, sehingga Masya Allah banyak sekali mereka yang kemudian tergoda, terayu, akhirnya semuanya diborong. Begitu juga seorang penceramah yang mungkin dengan ceramahnya yang luar biasa bisa membawa orang-orang yang mendengar ikut jalannya. Itu kenapa? Karena memiliki sebab, memiliki apa? Memiliki pengaruh yang pengaruhnya itu tidak kelihatan. Disebut sihir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sihir dalam arti bahasa. Lalu bagaimana sihir dalam arti istilah? Para ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara mendefinisikan sihir dalam arti istilah? Sebagian mereka mengatakan sihir itu tidak bisa diberikan istilahnya. Termasuk siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka tidak mau mendefinisikan sihir. Sebab apa? Sihir itu perkara yang luas. Dikatakan ismun jami' lima'anin mukhtalifah. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, sihir itu adalah nama yang mencakup
makna yang sangat banyak berbeda-beda. Maka tidak bisa mendefinisikan sihir. Kenapa? Karena sihir sendiri macamnya banyak, modelnya banyak, sebabnya banyak. Ada yang mengatakan, ya ini ilmu sihir, padahal ini hanya trik. Ini hanya apa? Sulap. Apa bedanya sulap? Apa bedanya sihir? Ya. Bahkan ulama sendiri, ya, ada yang mengatakan sihir itu berkenaan dengan jin. Ada yang kemudian sihir itu hanya kemudian hayalan. Ada yang mengatakan sihir itu adalah trik. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Um, beliau tidak bisa menjelaskan apa itu definisi sihir secara jami'un mani. Dia mengatakan ismun jami'un lima'anin mukhtalifah. Sihir itu adalah salah satu nama yang luar biasa banyaknya. Artinya sihir adalah nama yang mencakup hal-hal yang sangat banyak, yang tidak bisa didefinisikan. Adapun Imam Muhammad As-Sinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, beliau mengatakan, ya, i'lam anna sihir fil istilah la yahiddu bihaddin jami'. Ya, nah itu juga sama, artinya beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya pengetahuan atau istilah sihir itu tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang terperinci. Artinya luas sekali arti sihir. Kenapa? Ya kembali lagi sebabnya. Karena sihir itu ya, sebabnya banyak, modelnya macam-macam, bentuknya, jenisnya juga banyak. Ini ulama-ulama. Ada juga ulama yang kemudian mendefinisikan, ya, seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau memberikan definisi apa itu sihir. Ya. As-sihru huwal azaim war-ruqa. Sihir itu azaim. Kalau orang kita menyebutnya jimat. Ya. Azimat, azaim. Ya. Azimat masuk ke Jawa jadi jimat. si dirumat. Ya. Azimat. Azimat itu apa? Ya. Azimat itu kayak jampi-jampi. Ya. Jampi-jampi, ruko itu jampi-jampi. Azaim itu tolasim itu kayak yang ditulis-tulis dulu. Ini roh, ini ada nomor angka-angka, bahwa angka-angkanya jin, nomor teleponnya, bahwa apa itu ya. Kita sering buka-buka itu raja-raja itu. Itu namanya tolasim itu. Ya. Al-azaim war-ruqa tu'athiru fil qulub, yang bisa mempengaruhi hati. Ya. Wal abdan, dan bisa mempengaruhi badan. Kemudian fayumrid, kemudian dia bisa membuat sakit dengan izin Allah, ya. Wa yaqtul, dan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan antara seseorang dengan suaminya. Ya. Ini definisi siapa? Ibnu Qudamah, seorang ulama dari madhab Hanabilah. Dia mengatakan sihir itu apa? Ya, as-sihru wal azaim war-ruqa yu'athiru fil abdan wal qulub fayumrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir itu adalah ya azimat, jimat-jimat, kemudian raja-raja, kemudian ruqa. Ya, ruqa itu ya, ibaratnya jampi-jampi, ya, jampi-jampi. Kemudian mempengaruhi hati, bisa mempengaruhi badan, menjadikan sakit, membunuh seseorang, memisahkan seorang dengan istrinya, dengan suaminya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ya definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Meskipun demikian banyak yang masih mengkritik. Kenapa? Karena masih kurang. Sihir, namanya sihir itu harus kemudian ada definisinya dengan berkaitan dengan apa? Dengan jin. Tapi ini tidak disebutkan dengan setan. Artinya harus ada bantuannya dari apa? Dari setan. Kenapa nggak disebut? Ya. Nah ini. Maka Imam Qurtubi menambahkan bahwasanya ya sihir itu harus kemudian ada hubungannya dengan siapa? Dengan setan. Ya, dikritik harus ada hubungannya dengan jin. Ya. Itu tentang masalah sihir. Jadi sebagian ulama mengatakan susah. Kenapa? Karena luas. Khususnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu membagi sihir itu dengan dua bagian.
ya. Sihir yang syirik dan sihir yang tidak syirik. Ya. Jadi sihir ada yang tidak syirik. Kalau Imam Syafi'i begitu. Ya. Apa yang tidak syirik? Di antaranya ada al-aqaqir. Aqaqir itu kayak pil. Ya, kalau dia diminumkan orang itu dia kayak udah terpengaruh. Atau kemudian dengan ditiup dengan kita tahu dulu ada namanya sirup. Dia niup dengan apa? Dengan asap begitu ya. Kemudian yang ditiup itu sirup. Ya, ini ibaratnya kayak ini nih. Ini bentuk sihir dari apa? Dari aqaqir kemudian dengan ini. Jadi bukan dengan perantara setan-setan. Nah, ini yang tidak syirik. Nah, tapi ini kembali sebetulnya adalah sihir dalam arti bahasa. Kalau sihir dalam arti istilah tadi, ya, kita kembali ke takrifnya Ibnu Qudamah. Apa tadi? Ya. Sihir itu adalah al-azaim, war-ruqa, azimat-azimat. Ya, kemudian tolasim, raja-raja, kemudian jambi-jambi, war-ruqa, ya. Kemudian ruqyah-ruqyah, tapi ruqyah ini beda. Ruqyahnya itu nyebut nama-nama apa begitu ya. Ya. Yu'athiru fil abdan, yang bisa berpengaruh di badan kita. Kalau ada orang yang menyihir, itu kemudian dia terpengaruh. Kadang-kadang perutnya besar, kadang-kadang kemudian gini gitu ya, bahkan bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya ya, tapi ditambah dengan apa? Diwasitati jin, dengan wasitah dari jin, artinya ya ada hubungannya dengan jin ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian sihir ya. Ternyata sihir banyak, mungkin dibagi ya. Ada namanya sihir itu disebut sebagai ya sihir yang syirik dan ada yang sihir yang tidak syirik. Ya. Nah, tapi pembahasan kita ini jelas yang menuju kemana? Yang syirik. Ya. Yang pertama yang syirik ya, aqdun wa ruqa, ikatan-ikatan, buhul-buhul. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir. Nah, ketika kemudian didatangi tempat sihirnya, ternyata di situ rambut Nabi diikat. Ya, dia nyihirnya, kalau orang pengen nyihir itu biasanya ngambil salah satu dari anggota badan yang ingin disihir, rambutnya, bajunya, mungkin ada keringatnya atau fotonya. Ya. Itu rambutnya Nabi diambil, kemudian diikat dengan itunya apa? Serbuk, penutup serbuknya korma yang jantan dengan 11 ikatan. Ketika itu malaikat Jibril membawa ayat, membawa surat, namanya surat apa? Al-Alaq dan An-Nas. Ini insya Allah saya akan bacakan hadisnya. Setiap dibacakan satu ayat lepas satu buhul, satu ikatan. Nah, surat An-Nas sama surat Al-Alaq, surat Al-Alaq sama surat An-Nas itu kalau kita baca 11 ayat, maka terlepas semua ya ikatan-ikatan yang diikat oleh tukang sihir ya. Yang pertama al-aqdu ya waruqa, ya ikatan-ikatan dan ruqa itu jambi-jambi. Ini bentuk daripada sihir. Ai qiraat wa tolasim, atau bacaan-bacaan dan tolasim. Tolasim tadi raja-raja itu ya. Dan betapa banyak kalau kita itu ya menemukan orang ketika dia menggandulkan kalung begini, kita buka, ini raja, ini raja. Tulisannya apa? Ya angka-angka, kemudian nama-nama yang kita nggak kan, ada Israfil, ada kemudian nama-nama, mungkin nama-nama jin. Ya. Kemudian ada ayatnya, ya disamarkan. Kenapa? Karena kalau kemudian murni nama-nama jin, nama-nama iblis, itu orang-orang Islam nggak akan mau pakai. Padahal ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man allaqa tamimatan fala atammu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah ya tadi jimat ya. Kayak jimat, kayak raja itu, maka Allah tidak akan menyempurnakan. Betapa banyak orang ini termasuk daripada itu ya. Ya tawassalu biha sahir, yang mana raja-raja tadi, kemudian bacaan-bacaan jambi-jambi tadi dibaca oleh tukang sihir untuk ya tawassal, berhubungan dengan apa? Dengan jin ya, untuk supaya jin ini mau bantu ya. Fima yuridu bi dharril mashhur,
supaya bisa membantu untuk memberikan bahaya kepada orang yang disihir. Makanya ini hukumnya apa? Kufur. Kenapa? Karena orang yang melakukan sihir tidak mungkin tidak minta bantuan dari jin. Ada yang na'udzubillah sampai menulis Al-Quran dengan darah haid. Ada yang Al-Quran diletakkan di tempat pijakan orang, ya, buang air. Ada yang kemudian ketika mau nyihir, ya, dia telanjang dan duduk di atas mushaf. Maka jelas, ya, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idznillah. Yang kedua, adzani adwiyatun wa aqaqir. Ini obat-obatan, ya, dan aqaqir. Ya tadi pil-pil tadi itu. Ya. Yang kalau kemudian diminumkan kepada seorang ini, dia kayak kemudian terpengaruh dan kena sihir. Ya. Bagaimana jenis-jenisnya wallahu a'lam. Sebagaimana ketika kemudian ditiup dengan asap, ya, tiba-tiba dia udah tersihir aja, mau tidur, mau ini, ya. Itu jenis yang kedua, dan ini ya tidak merupakan kekufuran, tapi termasuk zalim dan ya apa? Zalim dan udwan, ya. Ini termasuk kezaliman dan membuat permusuhan. Dan ini tidak boleh, dosanya juga apa? Besar, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara bentuk sihir dalam arti bahasa, ya, itu termasuk tukang sulap. Ini yang dalam arti bahasa termasuk. Kenapa kita artikan sihir dalam arti bahasa? Ya karena dia tidak berkenaan dengan apa? Jin. Jadi semua yang sebabnya itu sama, sebabnya itu kemudian tidak kelihatan, itu bisa diartikan apa? Sihir. Tapi dalam arti apa? Bahasa. Ya termasuk tukang sulap. Itu kan hanya trik kecepatan tangan. Ada yang dia bawa ibaratnya bunga atau duit gitu ya. Dia begini, kemudian ternyata jempolnya itu bisa ditarik gini. Ya. Jadi sebetulnya jempolnya ini udah ada jempol palsu gitu ya, masuk begini. Terus duitnya akhirnya dengan ditarik jempolnya ini, duitnya diletakkan di dalamnya, dimasukkan lagi, wah hilang gini. Ya. Ini kecepatan tangan saja sebetulnya. Kadang sudah dilatih. Kadang ada ya sapu tangan begini berubah jadi bunga. Nah, ini disebut juga sihir, tapi dalam arti apa? Bahasa, tukang sulap. Ya. Bukan minta atau berhubungan dengan jin. Ya. Ini tidak termasuk sihir yang dalam artian hukumnya kufur yang kita bahas sekarang ini. Kemudian ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sihir yang syirik, ya, itu juga dibagi menjadi dua, yaitu hakiki sama khayali. Hakiki artinya memang betul-betul dia kena sihir. Khayali itu dia terhayalkan saja. Jadi nau'un bi'tibaril mashhur hakiki, kemudian takhayyuli. Yang hakiki seperti apa? Banyak yang betul-betul ya, terjadi. Dan kalau kita pakai nalar itu kayaknya enggak. Ya, saya pernah ketika kita mondok di pesantren dulu tahfidz Quran, kita juga ibaratnya buka ruqyah. Itu ada seorang santri, teman seangkatan, dia dari Bondowoso, sudah pernah nikah tapi cerai. Kenapa? Ketika kita tanya, kenapa kok bisa cerai? Iya, orang tua istri saya itu nggak setuju. Akhirnya terjadilah sesuatu. Begitu ketika saya mendekati istri saya, itu ngapunten, punya istrinya itu tertutup. Setiap mau mendekati itu tertutup. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh memberikan kesempatan. Nah kalau 1 minggu nggak bisa, akhirnya cerai. Dan itu hakiki, betul ada. Ya banyak sekali. Ya. Ada yang kemudian
kaku, ada yang kemudian perutnya besar. Ini bentuk-bentuk sihir yang hakiki, ya. Sebagaimana ya yang kemudian dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah kena sihir, dan ini tidak kemudian seperti yang dikatakan oleh para orang-orang yang tidak setuju bahwasanya gimana Nabi itu kena sihir. Kalau Nabi kena sihir nanti gimana wahyu? Berarti akan mempengaruhi wahyu. Kenapa? Karena Nabi kena sihir. Padahal sihir ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa seakan-akan Nabi itu mengerjakan sesuatu, menggauli istrinya, padahal tidak. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam juga pernah kena sihir, dan itu tidak terpengaruh. Artinya wahyu itu tidak ada pengaruhnya ketika Nabi Musa tersihir. Bahkan ketika itu Nabi Musa dalam kondisi tersihir dapat apa? Wahyu. Ketika udah tersihir kan, disihir oleh para penyihir, tongkat-tongkat jadi apa? Jadi ular. Nah ketika itu Allah sudah mengatakan, la takhaf. Hei Musa, kamu jangan takut. Innaka antal a'la, kamu lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu akan menelan semua ular-ular yang mereka bikin. Kan begitu. Berarti ya meskipun kena sihir tidak mempengaruhi apa? Wahyu, ya. Jadi ini artinya betul-betul ya sihir itu ya hakiki, dan insya Allah kita akan bahas memang sihir hakiki, ya. Jadi sihir itu betul-betul hakiki, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan enggak, sihir itu hanya khayalan. Siapa yang mengatakan begitu? Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka itu kemudian mengatakan sihir itu tidak benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahwasanya sihir itu hak, betul adanya. Sebagaimana dalil yang paling kuat adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Wattaba'u, mereka semuanya mengikuti ma tatlu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti penyihir-penyihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti setan-setan yang membacakan sihir-sihir di atas Nabi Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak kufur. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu ilmu mukjizat dari Allah yang bisa kemudian menaklukkan jin. Tapi mereka, para setan mengatakan, ini loh bacaan dari Nabi Sulaiman, kamu harus mengikuti sihir. Dalam suatu riwayat Israiliyah, ketika Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, mereka mengambil kitab-kitabnya dan kemudian diajarkan. Kemudian mereka mengikuti, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Padahal penyihir-penyihir itu mengikuti bacaan-bacaan setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidak kufur karena yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman adalah mukjizat dari siapa? Allah. Ketika Nabi Sulaiman itu kemudian tersadar dan mengucapkan istighfar, karena ketika beliau dalam satu riwayat itu menggauli istrinya, kemudian dia mengatakan nanti akan melahirkan dari setiap istri saya itu seorang yang mujahid yang akan berjuang, tapi tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Akhirnya kemudian gak ada yang melahirkan kecuali satu, dan itu pun setengah. Makanya Allah dalam surat dikatakan fa'alqainahu jasadan tsumma ana. Fa'alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma ana. Maka kita lemparkan di atas singgasananya Nabi Sulaiman itu seonggok jasad. Tsumma ana. Kemudian Nabi Sulaiman bertaubat, kembali rujuk kepada Allah, kemudian dia berdoa, qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang luar biasa besarnya, tidak akan dimiliki oleh orang setelahku. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu mengikat para jin-jin di tiang-tiang Masjid Nabawi, beliau mengatakan kalau bukan karena doanya saudara saya Nabi Sulaiman, mungkin jin-jin ini sudah akan saya suruh buat mainan anak-anak Madinah.
takut nanti kemudian bisa melebihi Nabi Sulaiman ya. Sampai kemudian Nabi Sulaiman ya kata Allah Subhanahu wa taala fasakharna lahu rih tajri bi amrihi ruqa'an haitsu asar. Kita tundukkan untuk Nabi Sulaiman apa? Rih, angin ya, yang bisa membawa Nabi Sulaiman ke sana, wasyayatina, dan setan-setan. Yang setan-setan ini tunduk semuanya kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ini mukjizat dari Allah. Bukan apa? Bukan sihir. Kalau sihir itu kita harus kerja sama raja jin, bikin akad. Apa akadnya? Terserah yang diminta oleh raja. Oh, saya ingin menyihir orang ini, apa akadnya? Udah kamu bikin ini, kemudian diikat, disimpan ke tempat yang paling aman menurut dia. Ditiup dulu atau apa. Setelah orang ini kena sihir, udah diruqyah. Kalau udah diruqyah, jin itu nggak mau keluar. Kenapa? Sudah diletakkan di situ dengan akad yang tadi nggak akan keluar kecuali akadnya ini kena. Makanya Nabi ketika itu disihir, didatangi tempat diletakkannya akad tadi itu. Ya. Begitu kena, udah dirusak, udah selesai. Ya. Jin yang kemudian ditanam itu bisa keluar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya sihir itu memiliki apa? Hakikat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Setan itu mengajarkan manusia apa? Sihir ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa-apa yang diturunkan ya kepada dua malaikat, namanya malaikat apa? Harut dan Marut. Yang mana malaikat ini memang sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi fitnah, karena ada tafsir-tafsir yang lain. Seperti tafsir Israiliyat, malaikat itu katanya bermaksiat, akhirnya kemudian diturunkan ke bumi, kemudian mengajarkan apa? Mengajarkan sihir, dan ini nggak benar. Kenapa? Karena sifatnya malaikat itu apa? Tidak akan bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dikerjakan oleh para malaikat. Yang dilarang pasti ditinggalkan. Jadi Harut Marut ini memang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi apa? Fitnah bagi manusia, mengajarkan sihir. Kemudian mengucapkan sebelum mengajarkan sihir, hati-hati kalau kamu belajar ini kufur. Ternyata kemudian tertarik untuk belajar apa? Sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan sihir kepada seseorang hatta yaqula, sampai malaikat ini mengatakan, sebelum mengajarkan mengatakan dulu apa? Innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kita ini fitnah. Fala takfur, maka jangan sampai kamu kufur mau belajar ini. Ya. Fala takfur fayata'allamun minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ternyata banyak yang belajar sihir dari dua malaikat itu yang bisa memisahkan suami dan istri. Artinya sihir di sini hakikat apa enggak? Hak, betul-betul beneran bisa memisahkan antara suami dan istri, istri dengan suami. Padahal hubungan yang paling kuat adalah hubungan suami istri. Artinya anak dengan bapak belum tentu cerita-cerita yang ya rahasia-rahasia. Ya. Tapi suami dan istri mungkin rahasianya akan dibuka. Kenapa? Itu menandakan karena hubungan seorang ya istri dengan suami itu hubungan yang paling kuat. Itu bisa terpisahkan, tergoyahkan, apalagi hubungan-hubungan yang lain. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dalam artian kita catat bahwasanya sihir bisa menjadikan orang sakit, bahkan bisa terbunuh, bahkan bisa memisahkan suami dengan istri, tapi dengan catatan dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini jelas bahwasanya ya sihir itu adalah hakikat, tidak hanya ya khayal, ya, tidak hanya kemudian tipu-tipu, tapi benar-benar hak ya. Jadi betul-betul hak.
Kemudian di antara dalilnya juga surat Al-Alaq yang kita tadi sampaikan tadi. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah hai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung dari Rabb, dari Tuhan, ya. Tuhan apa? Al-falaq, subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, ya, makhluk-makhluknya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan-keburukan malam ketika sudah gelap gulita. Wa min syarri nafasatil uqad. Peniup-peniup apa uqad itu? Ikatan-ikatan, bubul-bubul. Ya. Kenapa di sini kok nafasa, penyihir wanita? Kenapa nggak disebutkan penyihir laki-laki? Karena satu, kata ulama, kebanyakan penyihir itu siapa? Wanita. Yang kedua apa? Karena sihirnya wanita itu lebih tokcer. Kenapa? Karena sihir itu yang paling baik itu keluar dari jiwa yang buruk, yang pendendam, yang sengit. Nah itu kalau ibu itu udah marah itu luar biasa susah untuk minta maaf. Iya, kalau udah tersakiti itu udah susah sekali maafkan. Diingat terus, beda dengan bapak-bapak. Kalau istrinya salah dikit ya apa. Apalagi kalau istrinya lebih dari 2. Mungkin lebih wise, biasa itu wajar gitu. Betul, memang yang paling biasanya memiliki jiwa kayak Hindu ya. Dalam sejarah itu sampai digigit-gigit jantungnya sampai Hamzah ya. Saking bencinya ya. Nah sihir itu bisa lebih jos top chair ketika keluar dari jiwa-jiwa yang apa? Yang buruk, yang bengis, yang pendendam. Sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita diperintahkan untuk berlindung dari penyihir-penyihir wanita. Kalau penyihir atau sihir itu tidak hak, ngapain kita disuruh berlindung? Benar apa enggak? Artinya kita disuruh oleh Allah untuk berlindung ya, kepada Allah dari kejahatan penyihir. Kalau seandainya sihir itu tidak memiliki pengaruh, kalau sihir itu tidak nyata, kalau sihir itu tidak hak, ngapain kita disuruh kemudian apa? Berlindung dari hal-hal yang begitu, ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diantara ya dalil bahwasanya sihir itu hak. Jadi betul-betul sihir itu harus kita artikan nyata. Jadi kita jangan kemudian sekarang kan ada ilmu merah, ilmu hitam, ilmu apa. Itu mungkin dari segi penyihir, tapi dalam segi apa? Ilmu dari pengertian bahasa. Tapi dari segi istilah kita harus yakin bahwasanya itu bisa apa? Bisa memberikan efek pengaruh. Tapi nggak semua orang bisa menyihir. Kemudian di antara dalil juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man tasabbaha bisabiil ajwa. Barang siapa yang ketika pagi-pagi mau makan kurma ajwa. Antum tahu kurma ajwa? Kurma ajwa itu warnanya hitam gitu. Cuma sekarang banyak orang jualan ajwa. Nah, yang maksudnya di sini ajwa adalah mana bata baina labatai. Apapun yang tumbuh di antara dua laba. Di Madinah itu ada batas barat, batas timur, ada batas utara sama batas selatan. Ya. Nah, yang barat sama timur namanya harroh syarqiyah, harroh ghurbiyah. Itu harroh itu ibaratnya batas lah, batas barat, batas timur. Nah, yang selatan dan utara itu namanya laba. Ya, ada 2 laba. Laba itu bekas gunung meletus gitu, kemudian masih ada batunya hitam. Nah, yang tengah-tengahnya ini namanya kota Madinah. Nah, apapun kurma ajwa yang tumbuh di sini, inilah yang dimaksud. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, ya mudah-mudahan gak hanya kurma ajwa, pokoknya kurma apa aja yang tumbuh di kota Madinah. Nah, sekarang kan semua orang jual ajwa. Ya. Padahal ajwa itu ternyata ada yang tumbuh di Bogor. Ada seorang dosen ITB itu yang
yang menanam ajuan itu tumbuh, memang tumbuh, dan bisa di Indonesia itu sudah ada kampung kurma, ada apa, dan berbuah ya. Nah, yang paling mahal sebetulnya adalah kurma ajwa aliyah ya. Nah, ini Nabi mengatakan man tasabbaha bisab'il ajwa. Barang siapa yang ketika pagi mau sarapan 7 butir kurma ajwa, la yadurruhu summun wala sihrun, maka tidak dibahayakan sumun itu racun dan sihir. Nah, saya tanya ke antum semua, ya, racun punya pengaruh nggak? Punya nggak? Punya. Dan Nabi menggandengkan pengaruhnya racun dengan apa? Sihir. Maka kita harus yakin bahwasanya sihir ini juga punya pengaruh. Ya. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang pagi mau sarapan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan dibahayakan racun dan sihir. Ya. Maka di sini ya jelas bahwasanya kurma sihir itu memiliki asar, memiliki pengaruh, dan itu nyata ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya juga hadis yang panjang, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Dan siapa yang menyihir? Labib ibn al-A'sam, Yahudi ya. Nabi pernah disihir ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa berkali-kali ya. Nabi berdoa berkali-kali sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Qala ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima astaftaitu." Wahai Aisyah, apakah kamu tahu Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan ya apa yang telah saya minta? Artinya Allah telah memfatwakan apa yang saya minta. Maka apa katanya ya? Maka dikatakan ya, ja'ani rajulani, datang seorang dua laki-laki malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si, yang satunya duduk di sekitar di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya di kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Faqala alladhi 'inda ra'si, kemudian yang di sisi kepalanya mengatakan ya kepada orang yang ada di sisi kakinya ya, ma waja'a ar-rajul qala madbub, ya, apa yang dirasakan oleh laki-laki ini yang sakit ini, apa sakitnya laki-laki ini? Dikatakan madbub, dia kena sihir. Qala man tabbahu, barang siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam ya. Namanya Labid ibn al-A'sam itu orang Yahudi, dan orang Yahudi itu pintar sihir ya. Pintar sihir. Kemudian qala bi ayyi syai'in, di barang apa yang kemudian dipakai untuk nyihir? Fi mustin wa masata, ya, di sisirnya Nabi dan rambutnya kena sisir. Jadi hati-hati. Ya, rambut juga bisa dijadikan media sihir. Termasuk juga baju yang memang ada keringatnya. Nah, itulah ya. Subhanallah ya. Artinya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam kena sihir, dan itu pengaruh banget. Berarti ini apa? Nyata. Riwayatnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Maka ya kita kemudian tidak menafikan dan mengatakan masa Nabi kemudian kena sihir. Ya, sihirnya nggak ada pengaruhnya dengan wahyu. Ya. Nggak ada pengaruhnya. Yang mengatakan seperti orang Yahudi, udah kena sihir ya. Nabi Musa aja kena sihir dalam kondisi dia mendapatkan apa? Wahyu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, dikatakan itu fasaharu ayunan nas, para penyihir-penyihir itu menyihir mata-mata manusia. Ya. Waja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Makanya sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran itu surat Tuha, surat Al-A'raf banyak ini ya. Fa'aujaza fi nafsihi khifata Musa. Nabi Musa sampai takut, betul-betul takut. Qulna la takhaf, kata Allah, jangan takut. Nah, ini dalam kondisi mendapatkan apa? Dalam wahyu ya. Jadi dikatakan dalam lafaz itu tongkat-tongkatnya itu jadi apa? Ular ya. Maka Nabi Musa takut. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Para penyihir mengatakan, "Hei Musa, silakan, saya yang melempar atau kamu yang melempar?" Kata Nabi Musa, "Qala bal alqu." Ya udah, kamu yang melempar. Akhirnya dilempar. Fa'alqau, maka dilempar. Kemudian langsung ya fa idza hibaluhum ma'isiyuhum yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Ternyata hibaluhum, tali-tali mereka, wa'isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyal, itu seakan-akan memberikan hayalan, menyihir ya.
berubah menjadi apa? Ular. Berubah jadi ular, menyihir. Jadi betul-betul melihat itu ular. Ya, tapi yang punya ilmu sihir, ya tetap aja itu adalah tongkat sama tali. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, penyihir-penyihir itu melihat betul-betul itu apa? Ular. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka semua sujud. Mereka sujud semua dan langsung masuk agama Islam. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Artinya apa? Artinya sihir itu hak, nyata, dan dalil yang paling kuat itu adalah kenyataan yang ada di masyarakat kita juga, ya. Di lingkungan kita betul-betul memang ada yang namanya pelet. Ada itu, saya pernah punya itu. Orang itu kayak gak bisa nikah gara-gara pernah disenengin orang, ditolak mentah-mentah, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi dukun beneran. Jadi apa? Akhirnya setiap orang yang mungkin mau proses itu terlihat jelek dan ini dia nggak pernah sampai tua. Ya. Ketika kita ruqyah itu ya tadi itu banyak ininya, dan ketika kita ruqyah katanya masya Allah ternyata ini nggak bisa, ini katanya ini akhirnya Allah alam sampai tua nggak nikah. Allah alam itu betul-betul ada asarnya dan kita harus yakin, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahwasanya sihir itu memang nyata, tapi tidak semua orang itu yang ngaku sihir benar-benar penyihir. Bisa aja itu tukang sulap, tukang trik, penipu, ya. Jadi banyak yang kemudian menipu, ya. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian adapun hukum, ya, tentang sihir maka jelas, ya, hukumnya apa? Kufur. Ini dalam arti sihir yang istilahnya syar'i, yaitu ya apapun yang keluar dari tolasin, ya, kemudian azaim, kemudian ruqyah, ya, ruqyah itu artinya ruqyah itu jambi-jambi. Jadi kita mau diruqyah itu artinya dijampi-jampi. Jambi-jambi itu apa sih? Bacaan-bacaan, tiupan-tiupan, dan dikasih ludah sedikit. Jadi orang ruqyah itu nggak boleh meruqyah kok. Wis mari, maka namanya ruqyah itu bacaan, didengarkan, ditiup-tiup, diludahi sedikit. Itu makanya kan disembur, biur gitu kan. Itu namanya ruqyah. Nah, ruqyah ya bukan pakai alif, kan ada ruqyah. Aku minta ruqyah dong. Ruqyah itu ruqyatul hilal. Dengan berarti dipantun ya. Itu ruqyah pakai qaf, ruqyah gitu. Nah, ruqyah ini apa? Jampi-jampi. Zaman dulu sudah ada ruqyah. Makanya Nabi kemudian ketika itu ada orang masuk Islam mengatakan, ya aridu alaikum ruqakum, udah kasih ke sini ruqyah kalian jampi-jampi. Fa innahu la ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fi syirkan. Karena enggak apa-apa, boleh jampi-jampi ruqyah itu selama tidak apa? Syirik gitu. Tapi kalau jampi-jampi yang syirik itu apa? Enggak boleh. Makanya ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Nah, tapi yang ini nih, yang syirkiyah ini, ya, yang kata Ibnu Qudamah, ya, sihir itu apa? Al-azaim war ruqa, ya, yu'athiru fil abdan, ya, wal qulub fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji bi idznillah bi wasitati jin. Katanya gitu. Artinya adalah bacaan-bacaan, jampi-jampi, jimat-jimat, raja-raja yang bisa mempengaruhi hati, badan, memisahkan seorang suami dengan istrinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bantuan apa? Jin. Nah, ini harus kemudian kita yakini, dan hukumnya apa? Kufrun. Makanya dalam satu azab, ya, dikatakan apa? Haddus sahir durbatun bisayf. Hukuman seorang penyihir itu durbatun bisayf, dipenggal dengan apa? Dengan pedang saif, ya, dengan pedang. Nah, kalau sekarang orang penyihir punya banyak duitnya, masuk televisi, terkenal, luar biasa, jadi tontonan, ya.
Ya kalau seandainya cuma sekedar artinya bukan sihir beneran ya, artinya trik main sulap dan itu nggak jadi masalah ya. Tapi karena banyak loh ya. Contohnya kita bisa begini ya, ada air begini, kita gini kan keluar asap tuh gampang itu ya. Ibaratnya kita ngambil ininya korean api itu ya. Nanti kita bakar. Kemudian bakar itu setelah dibakar langsung kita ambil kan ada awunya itu, diusapkan ke tangan kita. Kalau kena air gini-gini kan keluar asap. Itu gampang begini. Kadang ada jari petir juga kan ada. Itu luar biasa. Itu semuanya itu trik, tipu dan lain sebagainya. Keris kan bisa, ternyata dia ada apanya ini, ada on off-nya. Ini masya Allah, itu luar biasa ini. Nah, yang itu hukumnya itu tidak sampai apa? Kufrun, tidak ada syirkun, tidak kufrun. Tapi kalau yang dalam artian dia, kenapa kok kufur? Karena dalam arti dua ini. Yang satunya dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang kedua dia minta bantuan apa? Jin. Nah ini yang kemudian menjadikan dia itu syirik. Adapun yang melukai orang itu kemudian itu masuk ke dalam kezaliman dan permusuhan serta penipuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Barangkali ada pertanyaan singkat ini ya. Itu tentang biasanya kan para kiai-kiai bisa baca surat apa tuh Yusuf macam itu. Apakah itu termasuk syirik? Yang apa itu maksudnya? Macam surat Yusuf 4 kan? Itu bola Yusuf dan untuk mendukung seorang perempuan macam itu kan. Pakai ayat macam itu. Apakah itu termasuk syirik? Untuk mahabbah guna ya. Baru dengar saya nih, itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu supaya apa itu? Menunjukkan seorang perempuan. Supaya sujud gitu ya. Laku. Ini namanya menyalahgunakan, menyelewengkan ya. Ya artinya tidak sampai kemudian sihir, karena ini Al-Qur'an ya. Artinya Al-Quran ini jamaah dirahmati Allah diturunkan sebagai apa? Sebagai hidayah, bukan untuk tapi kan ada orang yang mengaku ahli hikmah. Ahli hikmah seperti apa? Supaya kalau jadi pemburu nembaknya itu titis. Baca ayat apa? Bismillah. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ya, wa ma ramaita, tidaklah kamu yang nembak. Id ramaita, ketika kamu nembak, walakin Allah rama, akan tapi Allah yang nembak gitu. Burungnya di sana nembaknya kena. Itu masya Allah. Ini tidak seyogyanya dijadikan seperti itu. Ini ayat ya, bukan kemudian dijadikan seperti itu. Ya. Maka iya, tapi kita itu tidak termasuk bagian sihir. Cuman ya artinya fungsinya Al-Quran tidak seperti itu ya. Memang banyak sekali, apalagi kalau punya keyakinan dan bisa, itu jadi bahaya. Seperti apa? Seperti membaca ya Qul Husumsam 7 kali tidak bernafas ya. Ini yang bisa kalau ini menyelisih dan tidak boleh, bahkan bisa langsung gila. Kenapa? Karena seperti mengundang jin, karena ini melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Qul huwallahu ahad dibalikkan bacanya kebalik, tidak bernafas 7 kali, sehingga ketika itu dia bisa langsung kemudian kesurupan. Karena ini yang disenangi setan. Nah kok disungsang ibaratnya, dibalik ibaratnya. Nah kalau kayak tadi ibaratnya ya kadang-kadang ada yang tukang pijat, ya apa? Ketika mau pijat bismillah, qul man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul, katakanlah, man yuhyil idham, siapa yang menghidupkan tulang belulang, wahia romim, sedangkan tulang belulang ini sudah remuk. Berhentinya di situ toh. Artinya ini ayat yang mengingkari kalau Allah itu menciptakan dan bisa membangkitkan tubuh. Dia mengatakan, siapa sih orangnya? Siapa sih ada yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur, remuk, titik? Pada lanjutannya dia katakanlah Allah. Itu juga dibaca. Seperti itu baratnya, mancing supaya ikannya datang semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan kalau kamu cinta kepada Allah ikuti saya, gitu. Datang semua gitu. Dan ikan semua cinta sama Allah gitu. Termasuk ini ayat-ayat Nabi ini kan. Ya.
barang siapa yang meyakini seperti itu, maka betul-betul nggak benar. Kenapa ayat ini tidak untuk itu, tidak untuk itu, maka jangan kita menyalahgunakan. Ya. Itu namanya menyalahgunakan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau buat sihir, ya dibuat sihir ya dibaca, mungkin tambah ini, tambah bisa mungkin. Ya. Dia menyalahgunakan kayak tadi, kulhu kemudian dibolak-balik, kemudian tanpa bernafas, kemudian begini. Nah, maka perlu kemudian kita hati-hati, ya kita disuruh apa? Membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian ya mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bukan kemudian mencari-cari. Ya banyak di pondok-pondok juga ada yang mengajarkan tentang raja, haji, dan lain sebagainya. Allah a'lam. Ada lagi apa ya? Barangkali kita bahas. Cukup? Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.